Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina. Kali ini saya akan membahas diskusi 5 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan materi pemanfaatan AI pada pembelajaran di pendidikan dasar. Menyikapi fenomena ChatGPT dan AI dalam pendidikan. Kemunculan ChatGPT dan berbagai AI generatif lainnya memang menimbulkan dilema tersendiri bagi kita sebagai pendidik. Saya melihat ada dua sisi yang perlu kita pertimbangkan secara seimbang. Berdasarkan BMPMPDR 5302, teknologi berfungsi sebagai alat bantu penyelesaian masalah, lingkungan pengembangan konsep, dan lingkungan memperkuat keterampilan. ChatGPT dapat memenuhi ketiga fungsi ini, namun dampaknya berbeda antara guru dan siswa. Sisi kelebihan AI bagi guru, menurut penelitian Wichnen et al. 2023, manfaat yang dirasakan sangat mempengaruhi sikap guru terhadap teknologi. Untuk guru kelas 1 SD, AI memberikan manfaat yang pertama sebagai asisten persiapan mengajar, yaitu menyusun soal evaluasi atau mencari ide kegiatan pembelajaran yang sesuai usia anak. Setelah itu, diferensiasi pembelajaran, menghasilkan materi dengan tingkat kesulitan berbeda untuk siswa yang cepat dan lambat belajar. Lalu menghemat waktu, mengurangi beban administratif sehingga lebih fokus pada interaksi dengan siswa. Selain itu, sumber ide kreatif memberikan inspirasi metode mengajar yang menyenangkan untuk anak usia 6 sampai 7 tahun. Nah, tadi sisi positifnya, kelebihannya, sekarang sisi kekurangannya bagi guru, yaitu adalah self-efficacy rendah. Guru merasa belum kompeten menggunakan AI karena kurangnya pelatihan. Lalu adanya kecemasan, ada rasa takut atau khawatir tidak bisa menguasai teknologi baru atau tertinggal. Lalu ada konteks dependensi, keterbatasan akses internet, perangkat, atau dukungan sekolah. Lalu kehilangan sentuhan personal, terlalu bergantung pada AI bisa mengurangi kreativitas dan intuisi guru dalam mengajar. Sebagai guru kelas 1, saya menggunakan AI untuk membuat cerita bergambar sederhana sesuai tema pembelajaran, mencari ide permainan edukatif untuk mengajarkan literasi dan numerasi dasar, lalu menyusun lembar kerja dengan variasi yang menarik. Namun, saya tetap selektif, tidak semua hasil AI langsung saya pakai. Saya sesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 1 yang masih butuh banyak pembelajaran konkret dan interaktif. Dampak positif AI bagi siswa kelas 1 yaitu motivasi belajar dan meningkat karena ada gambar, ada visual, ada audio sehingga anak kelas 1 ini lebih tertarik. Lalu pembelajaran personal, setiap anak dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda bisa terfasilitasi. Lalu akses informasi yang luas, dapat mencari sumber-sumber dari berbagai macam. Nah, lalu apa saja ya dampak negatif AI bagi siswa kelas 1 SD? Yang pertama, adanya ketergantungan yang berlebihan. Setelah itu menghambat perkembangan kognitif, lalu keterampilan sosial terhambat karena seringnya gadget, seringnya gawai, sehingga anak tersebut jarang untuk bermain dengan temannya secara langsung. Lalu kemampuan motorik terabaikan dan kesenjangan akses. Oke, berikut adalah prinsip penggunaan AI di kelas 1, yaitu saya membatasi penggunaan. AI itu hanya untuk memperkaya, bukan menggantikan pembelajaran konkret. Setelah itu, utamakan interaksi sosial, kelompok bermain, diskusi, dan aktivitas fisik lebih penting. Yang ketiga, fokus pada higher order thinking, bukan sekadar menghafal, tapi menganalisis. Selanjutnya saya akan merefleksikan video A Day Made of Glass 2. Setelah melihat video A Day Made of Glass 2, saya cukup terkesima sekaligus sedikit overwhelmed dengan visi masa depan yang ditampilkan. Video tersebut memperlihatkan kehidupan yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi touchscreen dan display interaktif di mana-mana mulai dari meja, dinding, ruang tamu, jendela mobil, hingga papan tulis di kelas.
Teknologi yang sudah kita temui saat ini dari video tersebut juga cukup banyak kok. Dari touchscreen device dan tablet sudah menjadi hal yang umum. Lalu video call dan konferensi jarak jauh sudah kita gunakan sehari-hari terutama sejak pandemi. Smartboard untuk papan tulis interaktif juga sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah. Sebagai pendidik, persiapan saya menghadapi kemajuan teknologi seperti ini harus dimulai dari perubahan mindset. Tidak bisa lagi kita berpikir bahwa kita adalah satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Peran kita bergeser menjadi fasilitator. Pertama, terus belajar dan update tentang perkembangan teknologi, setidaknya memiliki literasi digital yang memadai dan tidak takut mencoba hal yang baru. Saya perlu rajin mengikuti pelatihan, webinar, atau bahkan belajar secara otodidak. Kedua, mengembangkan kemampuan pedagogi yang sesuai dengan era digital. Bagaimana ya merancang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi namun tetap bermakna? Bagaimana ya menciptakan aktivitas yang tidak hanya menggunakan teknologi karena keren, tapi benar-benar meningkatkan pemahaman siswa? Ini memerlukan kreativitas dan pemikiran yang mendalam. Ketiga, mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad 21 yang esensial. Ketika teknologi sudah bisa mengerjakan banyak hal, yang menjadi pembeda adalah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Saya perlu merancang pembelajaran yang mengasah kemampuan-kemampuan ini. Keempat, terakhir, tidak melupakan aspek humanis dalam pendidikan. Teknologi boleh canggih, tapi relasi guru siswa, pengembangan karakter, dan pendidikan nilai tetap menjadi hal yang fundamental. Justru di tengah kemajuan teknologi yang pesat, sentuhan manusiawi menjadi semakin berharga. Tidak semua teknologi cocok untuk semua konteks pembelajaran. Saya perlu bijak dalam memilih teknologi mana yang benar-benar mendukung tujuan pembelajaran, bukan sekedar mengikuti tren. Melihat video tersebut juga mengingatkan saya bahwa masih ada kesenjangan yang besar antara visi futuristik itu dengan realitas di banyak sekolah kita. Banyak sekolah yang bahkan belum punya akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.